pemirsa, Anda masih menyaksikan di Indonesia Economic Club. Sudah bergabung di studio, tadi hanya Pak Raden Pardede, tapi sekarang sudah ada Pak Peri Tritianto, beliau adalah pengusaha. Seorang pengusaha, ya. Pak Prof. Renat. Dan mungkin tadi pertanyaan dari Prof. Renat terkait dengan grafis yang langsung melejit. Melejit. Ya. Dari negatif tiba-tiba langsung melejit. Kita sebagai ekonom tentu kita paham mengenai hal itu, Pak Raden. Tetapi masyarakat ini kan melihat dari tadinya negatif tiba-tiba kemudian naik. China tidak negatif, dia bisa ke 8%. India juga begitu, India turun tentunya, tapi bisa langsung. Kenapa bangsa-bangsa begitu optimis angka pertumbuhan yang diprediksi begitu tinggi pada tahun 2021 ini? Ya, kalau kita lihat memang pola pemulihan ekonomi, kalau kita mengalami penurunan yang signifikan ke bawah, jadi base efeknya karena dia sudah turun sangat dalam ke bawah, karena selalu kita bandingkan tahun ini dibandingkan tahun yang turun. Dari yang terendah jadi, itu tadi. Ya, jadi akan cepat kelihatannya itu naik. Tapi sebetulnya kalau kita bisa melihat sekarang ini, memang dia akan naik. Tapi sebetulnya kita belum pulih benar. Ya, kita harus akui itu karena ketidakpastian oleh pandemi ini. Dan sepanjang vaksinasi yang kita sebutkan itu belum berhasil, sebetulnya kegiatan kita belum normal. Jadi memang yang menjadi pertanyaan adalah sepertinya kita akan naik V, itu tadi itu naik, tapi kemudian pertanyaan berikutnya di tahun 2021 ini, apakah kita bisa mempertahankan pertumbuhan itu? Itu yang menjadi pertanyaan. Untuk ke tahun-tahun selanjutnya. Untuk ke tahun selanjutnya. Ada satu hal yang menarik, Pak Raden, bahwa Indonesia ini punya hadiah bagus dari Presiden Jokowi, yaitu diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, gitu ya. Jadi selain itu kita punya modal yang cukup besar. Tapi mengapa hanya 4,sekian%, sedangkan Malaysia bisa diprediksi 6%. Padahal mereka sedang diproses, negaranya sedang protes karena Indonesia lebih dahulu divaksin dan mereka belum punya seperti itu bisa menjalankan. Mengapa kita masih di bawah Malaysia? Nah, Malaysia pertumbuhannya itu tahun lalu atau kontraksinya itu jauh lebih besar dari kita. Jadi negara yang kontraksinya besar, maka dia sepertinya seperti dia langsung naik ke atas juga cukup besar. Jadi kembali faktor base effect. Tapi saya setuju tadi ungkapan dari Pak Renald itu yang menyatakan bahwa memang Undang-Undang Cipta Kerja ini juga adalah satu game changer lagi yang memang hasilnya belum akan terlihat tahun 2021, tapi kalau kita melakukan reformasi itu secara konsisten, deregulasi dan juga perbaikan di sana sini mengenai regulasi, maka kita akan memetik hasilnya nanti 2022, 2023 itu sangat dan mengurangi seterusnya. beban pengusaha dan akan muncul kesempatan-kesempatan ekonomi baru di sana. Ini ada angin segar tentunya. Pemerintah selain memberikan atau memperbaiki undang-undang, tetapi juga memberikan keyakinan optimisme terhadap market. Terlihat bahwa capital market, pasar kita juga langsung menghijau, merespon positif. Berarti investor juga memberikan trust kepada kita. Nah, sepertinya sudah bergabung kembali Pak Anton. Ada beberapa pertanyaan buat Pak Anton kaitannya dengan baru saja pemberlakuan PPKM. Yang dilakukan pembatasan begitu ya oleh pemerintah. Sebagai pengusaha, tanggapan Anda terhadap PPKM di Pulau Jawa dan di Pulau Bali, apakah ini akan langsung bereaksi terhadap para pengusaha atau pelaku ekonomi? Dan bagaimana juga reaksi Anda terhadap vaksinasi yang baru saja dilakukan di sehari yang lalu? Pak Anton Supit. Ya, kelihatannya sepertinya terputus kembali. Baik, kembali ke Pak Raden kalau begitu. Tadi pertanyaan saya bahwa pemerintah mencoba, sepertinya ini tidak bisa hanya melihat dari satu aturan saja. Pemerintah harus terus mengikuti apa yang terjadi, pergerakannya seperti apa. Bahkan pengusaha dituntut untuk selalu kreatif. Nanti kita akan mendengarkan langsung dari Pak Peri bagaimana pengusaha mencoba survive dalam kondisi ini. Pak Raden, sebenarnya ada jaminan tidak sih vaksin kemarin terhadap pemulihan ekonomi kita? Kita kan harus punya keyakinan dan harapan, itu harus dipelihara, optimisme. Nah, itu yang sekarang yang kami katakan tadi itu ibarat lilin ya, atau lampu atau light at the end of the tunnel. Jadi harapan itu muncul.
Nah, memang harus diakui masih banyak ketidakpastian mengenai vaksin ini sendiri. Bahwa banyak juga ketidakpastian mengenai pandemi itu sendiri. Ada gelombang 2, gelombang ketiga, gelombang keempat. Namun tentu kita sudah harus melihat satu langkah demi satu langkah. Yang penting di sini nantinya adalah bahwa pemerintah harus responsif terhadap segala dinamika yang akan mungkin muncul di masa yang akan datang. Karena kita tahu vaksin itu sendiri ini kan belum teruji betul ini. Yang biasanya vaksin itu melalui uji klinis itu 5 tahun sampai 10 tahun. Ini baru 10 bulan sudah di rolling. Jadi seluruh dunia sekarang itu sangat berharap mudah-mudahan vaksin ini berjalan dengan benar. Tapi kalaupun terjadi perubahan, ya pemerintah dalam hal ini harus siap dengan melakukan respon yang baru. Ini kita nih sekarang ini harus fleksibel melakukan manuver-manuver sebagaimana dinamika daripada pandemi itu sendiri. Yang sekarang ada varian baru, kita pun harus mengantisipasi itu. Jadi kita nggak bisa hanya satu jurus ini. Kita harus selalu melakukan perubahan-perubahan yang responsif nanti terhadap dinamika dari pandemi itu sendiri. Ya, sesuai dengan ciri-ciri ekonomi zaman sekarang ya, sangat tidak pasti, ya, uncertain, ya, kemudian juga volatile, bergejolak, dan juga dinamis, kompleks, sangat kompleks ya. Baik, mungkin kita bisa ke Pak Peri barangkali ya. Boleh. Ke Pak Peri. Pak Peri ini adalah seorang pengusaha di bidang pariwisata, dulu dikenal dengan yang membangun factory outlet ya di berbagai kota, khususnya di Bandung. Tiba-tiba masuk ke dalam pariwisata dan sektor yang setelah menikmati keramaian cukup baik, tiba-tiba kemudian mengalami hambatan-hambatan karena kita semua harus di rumah. Apa yang Pak Peri lihat dengan PPKM tadi? Tiba-tiba kemudian kita harus membatasi kegiatan. Ya, saya rasa semua juga menderita dengan adanya ini. Tapi jangankan pendatang, pengusahanya juga takut diam di situ kalau ramai. Ya. Jadi yang disalahkan ya ada penyakit menurut saya. Jadi ya. Pengusaha pada dasarnya dapat menerima kenyataan bahwa ini ya, kita harus menahan diri. Ya meskipun keadaannya seperti ini, karena kita ingin orang ramai. Tapi kita juga harus ada di situ dong. Nggak mungkin pegawai aja yang diam di situ kita korbankan untuk di keramaian. Nah kita juga takut sebetulnya. Ya jadi yang salah kenapa? Salahnya ada penyakit. Ya. Nah, tapi konsumen ini mengalami perubahan yang sangat besar sekali dalam beberapa bulan terakhir ini. Ya, itu yang di luar prediksi kami. Ya, meskipun kemarin tidak ada penyakit ini tidak meningkat juga, kita ngelihat dari Agustus, Oktober. Agustus naik. Ya, kurang lebih bisa sampai 25%. relaksasi. Oktober sampai 30%. Ya. Ya, yang kita harapkan Desember bisa 40%, hancur. Tiba-tiba pembatasan karena betul. Spike lagi. Ya. Nah, terus kita ngamati, kenapa cuma 20%, kenapa cuma 30%? Ya, setelah saya amati, bisnis yang timbul di masa pandemi, itu yang rame. Yang muncul di era pada masa bukan yang pandemi. Sebelumnya ya? Ya, bukan yang sebelumnya. Jadi yang merespons di era pandemi. Baik, kita tahan sebentar, kita tahan dulu. Pak Peri, Sepertinya kita harus menyapa Wakil Gubernur. Kita ke Jawa Timur dulu ya. ya. Ke Jawa Timur. Halo Mas Emil. Halo. Pak Emil, selamat malam. Bisa mendengar suara kami di sini? Halo? Pak Emil bisa mendengar? Mas Emil bisa mendengar ya? Saya bisa mendengar. Oke, baik. Ada beberapa pertanyaan. Ya. Ya, beberapa pertanyaan kaitannya dengan PPKM, pembatasan. Sebenarnya roda perekonomian di daerah Anda seperti apa? Iya baik, jadi sebenarnya di triwulan ketiga, angka yang resmi keluar baru triwulan ketiga dari BPS. Itu menunjukkan adanya pertumbuhan triwulan 2 ke triwulan 3 yang mendekati 6%. Nah, ada sektor-sektor yang menjadi driver of growth. Di antaranya adalah akomodasi makanan minuman, kemudian industri, jasa dan perdagangan, yang semuanya tumbuh di kisaran 7,5%, bahkan lebih tinggi lagi. Artinya di atas rata-rata dari pertumbuhan triwulan 2 ke 3. Dan ini menunjukkan bahwa sektor-sektor yang tadinya paling terpukul oleh COVID-19, oleh PSBB, oleh pandemi, ini mulai bangkit di triwulan ketiga.
Nah ini kita memang optimis di triwulan keempat itu adalah masa penuh optimisme tuh antara bulan Oktober, November karena kasus-kasus kita relatif terkendali. Tetapi di bulan Desember kita melihat kasus ini melonjak tinggi dan akhirnya sejak menjelang Natal sampai tahun baru dilakukan pembatasan-pembatasan. Nah disitulah. Tetapi ada beberapa bocoran bahwa angka kita seperti ekspor di bulan November yang diterbitkan BPS mengalami kenaikan month on month sebesar 1,62%, which is a good sign bahwa ada ini. Sebaliknya juga ini menarik bahwa impor kita ini tumbuh 23,69% month on month. Ini karena tentunya mulai ada geliat industri yang mengimpor bahan baku atau machinery dari luar negeri yang terhambat semenjak pandemi COVID-19. Ini adalah sebuah leading indikator yang membuat kita optimis terhadap kinerja ekonomi di triwulan keempat. Secara indikasi ataupun secara pertumbuhan ekonomi bisa dikatakan bahwa bergerak positif ya, Mas Emil ya. Dari kalau tadi saya tidak salah dengar bahkan dari November dan mulai turun di Desember walaupun diharapkan dengan vaksinasi ini bisa kembali tumbuh ya. Oke, saya ingin menyapa Pak Anton Supit, Prof. Ya. Pak Anton Supit juga sudah ada. Sudah bisa, ya Pak Anton. Ya, Pak Anton sudah malam, bisa Pak Anton. mendengarkan kami. Kita mulai, Pak Anton. Pak Anton. Ya, selamat malam, Prof. Ya, selamat malam Pak Anton. Ya, baik. Oh, Ya, terputus lagi. kembali. Baik, kita kembali ke Mas Emil. Baik, kalau berbagai daerah di Indonesia, Jatim merupakan wilayah yang jumlah tenaga kesehatannya paling banyak menerima vaksin. Sebenarnya seperti apa kesiapan dari vaksinasinya sendiri dan bagaimana strategi ke depannya, Mas Emil? Bicara mengenai kesiapan vaksinasi, saat ini kita mengutamakan tenaga kesehatan. Sudah ada 77.000 dosis vaksin yang dikirimkan pada tanggal 4 Januari kemarin. Dan ini sudah teralokasi, besok Surabaya di Sidoarjo Gresik akan mulai pencanangan vaksinasi. Dan ini diutamakan di tenaga kesehatan dengan exception ada beberapa tokoh-tokoh yang akan ikut pencanangan di hari pertama agar kita bisa memberi kepercayaan kepada masyarakat umum mengenai keamanan dan kehalalan dari vaksin ini. Nah, dari 77.000 akan dikirim lagi 120.000, total targetnya 200.000. Target vaksinasi tahap awal ini 200.000 tenaga kesehatan yang terdata di data Kementerian Kesehatan. Plus kita akan menambah ada sasaran lagi sekitar 1,8 juta public service officer ya yang kemudian dia banyak berusaha di masyarakat, menjaga pelayanan masyarakat. Baru tahap berikutnya ada lagi lansia 2,5 juta dan sisanya general public itu diasumsikan ada sekitar 22 juta. Oke. Total itu 22 juta semua. Mas Emil, Nah, bisa tahan dulu pertama, Mas Emil. Ya. Mas Emil bisa ditahan dulu. Ya. Setelah jeda nanti kita akan kembali lagi. Ya. Tentunya kembali dengan pertanyaan yang sama kepada Mas Emil dan kita nanti sudah ada 2 narasumber lagi yang juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Ya, kita. lebih Prof. detail lagi. Iya.